apa tujuan program ini. Jangan sampai nanti ada salah pengertian, terus beritanya kemana-mana tidak jelas, jadi tidak baik. Kasihan anak-anak yang nanti seakan-akan dibuang karena tingginya nggak 180. Bapak Ibu perlu tahu, program ini dibentuk, Patriot sudah bertahun-tahun dibentuk. Kita ngomong jujur ya, Patriot bertahun-tahun dibentuk bukan oleh sesuatu yang dirancang. Anak muda dikumpulin, dibina, dilepas kalau udah dilepas saja. Terakhir saya bilang, kalau Indonesia tidak mulai dari bawah dibina, nanti tambah lama ke atasnya kurang pemain. Kalau IBL cuma teriak bilang kurang pemain, ya gimana kalau bawahnya nggak dibina dengan baik? Akhirnya kemarin saat kami ada di Filipina, World Cup final di Filipina, Lituania menyamar kita. Boleh nggak kalau Indonesia membangun kerjasama hubungan untuk pembinaan pemain? Karena sekarang pembinaan pemain muda di Lituania itu sudah dijadikan produksi untuk pemain-pemain di luar, dan itu menjadi benar-benar bagaimana Lituania mau cari duit di situ. Karena dia sadari negaranya kecil. Saya baru ke sana juga kaget. Naik mobil paling jauh 2,5 jam, 3 jam sudah jauh itu. Kecil. Dan penduduknya cuma 3 juta. 3 juta sama Jakarta kan cuma seperempatnya ya. Cuma seperempatnya. Tapi Bapak Ibu tahu ya, level 1 sampai level 5 dunia pasti ada tim Lituania. Pasti. Dia nggak pernah juara saya nggak tahu, tapi 1 sampai 5 besar Lituania ada di situ terus. Nah, mereka ngalahin Amerika. Saya akhirnya, oke, kita boleh nggak kita nanti ketemu lagi di Jakarta. Lituania nggak tanggung-tanggung. Dia ngirim Menteri Pemuda dan Olahraga datang ke Jakarta untuk bicara dengan Perbasi. Semua hotel, semua dia nyewa, kita cuma datang aja ngomong sama dia. Karena dia minat, boleh nggak bahwa bola basket di Indonesia sudah segera menjadi industri. Kalau bola basket di Indonesia cuma sekedar hobi, tidak akan pernah menjadi besar. Kadang-kadang Bapak Ibu mungkin bertanya pada saya ya, dulu waktu saya kecil, mama saya kalau saya mau basket ngomongnya apa? Basket itu tidak dapat apa, makan tok tiap hari, latihan aja nggak ada apa-apa. Habis tua ada pelit, kakinya patah, lehernya patah, kakinya patah. Paham loh? Sekarang sudah ada lumayan, mulai sekolah beasiswa, ya ada uang saku di klub, mungkin saya nggak tahu. Sekarang sudah mulai sepatu-sepatu dikasih, sorry, jauh beda dari zaman saya. Kalau nggak dari industri, orang tua juga akan susah dari suatu saatnya. Nah, ketika mereka ngomong, mereka boleh nggak ditindaklanjuti lanjut, kalian pergi ke Lituania. Dari kemarin saat bulan lalu, akhir bulan Januari saya flight ke Lituania. Setelah 10 hari, saya lihat bagaimana perkembangan bola basket di sana. Bola basket di sana itu Liga 1 pemain asingnya 6 satu tim. Pak 6. Indonesia baru 3 sudah ribut. Katanya pemain lokalnya nggak bisa main, nggak bisa main. Saya tanya dia, kenapa keputusan kalian mengambil pemainnya 6? Indonesia 3 aja sudah pada ribut. Ngapain lokal basket? Tapi cara berpikir mereka dan kita sudah ini mau ada Pak Roni, sini, kamu yang ikut sini. Ada, ini yang ikut Lituania sama saya biar tahu juga nih. Ini sekarang manajer badan tim nasional, dan nanti yang ngurusi dia sama dengan saya. Jadi Lituania itu pemain asingnya 6. Saya tanya, pemain lokal itu kapan mainnya?
dia cuma jawab sedikit. Kalau main paling dapat 10 menit, 5 menit sudah bagus. 40 menit direbutkan 12 orang. Tapi setiap hari latihan 6 jam. Kalian dapat latihan 6 jam dengan pemain-pemain asing itu. Kalau latihan nggak benar, salahnya yang jangan latihan benar. Mereka sudah pakai Liga 1, Liga berapa. Yang paling hebat saya sama Acong nonton. Saat itu minus 17. Anginnya kira 25, minus 25. Jaket udah tebal segini jalannya. Penontonnya hampir 8.000 1 kilo penuh. Maaf, perkembangan basket sekarang cukup besar sekali. Akhirnya kita ngajak, oke, kerjasama apa bisa kita kerjasamakan? Karena sebelum kita ke sana, Cina sudah membangun hubungan ke sana, pemainnya sudah dikirim ke Lithuania semua. Tinggal di sana berapa lama? Nggak tahu tuh. 3 bulan, 3 tahun. Sekolah, makan sana semua, dan dia dapatnya 2 meter semua. Dia tanya sama saya, jangan kaget ya. Tolong aku ke Indonesia carikan orang 2 meter. Cari di mana, Pak? Tapi lu gila orang 2 meter. Nggak mungkin Indonesia ada 2 meter. Gua paksa turun sedikit 190. 190 pun gua nggak bisa nyediain 100 orang, nggak mungkin ada. Lu jangan mimpi deh, gua bilang. Ini harus tahu loh, Pak. Ini kondisi dengar ya. Mereka misalnya 2 meter. Ini Pak Acong sama saya nonton bareng. Saya tanya, kalau Liga 1 Lithuania pemainnya paling pendek berapa? 193, 1 orang aja. Lainnya 2 meter lebih. Malah saya foto sama mantan legendnya kembar itu, Ibu Rufi cuma 1 pusernya di sini. Besar, jadi saya bilang, ini fakta yang kita hadapi, kita lihat. Tapi kalau mau cari 2 meter di Indonesia, nggak mungkin ada. Ada pun saya sudah keliling 2-3 kota, baru dapat 3 orang, Pak. Emang bener 2 meter. Bener-bener 2 meter. Ya udah, berarti ada, nggak banyak. Nah, ini banyak orang yang salah ngerti. Ini bukan pembentukan tim nasional. Ini akan cari pemain-pemain muda yang punya postur tubuh cukup tinggi. Kita latih di sana mungkin 3-6 bulan. Kalau bisa, malah saya harap anak bapak ibu biar pindah sekolah sana aja sekalian bareng 3 tahun itu. Jadi nanti selesai 3 tahun, 3 negara pakai, Pak. Seperti Cina gitu, Pak. Ditinggal aja udah 3 tahun dari ribut. Bapak ibu nangis semua ya. Nanti papi mami buat adik baru semua. Buat adik baru nih. Udah dititip orang buat adik baru lagi. Sorry, saya bilang Indonesia akan sama dengan Cina. Cina mau tutup 5 tahun, nggak mau pergi negara juga nggak diurusin. Bener kan? Beda dengan kita. Di sini latihannya saya pasti papi mami semua. Jadi planning kita bukan bentuk tim nasional. Saya akan cari orang yang punya memang tubuh cukup bagus dan punya talenta kira-kira bagus. Kita coba kirim ke sana. Ini proyek awal yang kita coba. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ngerti ya, jangan nanti bilang bahwa Perbasi itu anti dengan orang pendek. Enggak. Tahun ini Perbasi harus mengirimkan KU18 untuk ikut di FIBA. Ada Asia Tenggara dan ada di FIBA 18 lagi, ada 2 event. Itu nanti pembentukannya bukan di sini, Pak. Pembentukan mereka ada 1 tim nasional lagi. Tapi ini cari anak-anak yang punya postur tubuh bagus, dilatih di sana. Syukur-syukur malah dia bilang kalau bisa pindah sana berapa tahun jauh lebih bagus buat dia. Jadi Bapak Ibu perlu tahu ya, sorry, jangan sampai salah ngerti. Kok Perbasi nggak cari orang? Nggak ada. Kalau tim nasional mau tingginya 150 juga boleh, Pak. Asalnya nggak setengah lapangan masuk aja. Ya. Saya kan nggak bisa ngomong, tapi mereka cari orang postur tubuh seperti itu.
Jadi Bapak Ibu mohon dukungannya. Sampaikan kalau ada yang tanya, ini mau ngirim malah ada pertanyaan Lituania. Selain tim itu dikirim, kalau ada orang luar mau sekolah sana boleh? Boleh, mau itu industrinya dia. Ya welcome aja. Dan biaya hidup di sana jauh lebih murah daripada negara Eropa Timur lain. Saya udah ngecek. Saya sama Roni Gunawan sudah ke tempat golfnya dia. Tempat tinggalnya sangat bagus. Saya udah sampai ke sekolahan mereka, tempat latihan mereka, saya pikir cukup bagus dan harganya cukup, masih Indonesia bisa lah uang segitu. Jadi gitu Bapak Ibu ya, ini bukan pembentukan tim nasional. Kita akan cari anak yang punya postur tubuh tinggi, dilatih di sana. Proyek ini berhasil atau berhasil, saya juga nggak tahu. Tapi Perbasi harus berani nyoba ini Pak. Nanti kalau ada memang mereka buka lagi, berapa orang mau sekolah? Monggo silakan kirim aja nggak apa-apa. Gua kasih kontaknya sana, bisa sekolah, belajar di sana, main basket di sana. Yang pasti Thailand sekarang sudah membangun hubungan dengan mereka. Cina sudah membangun. Yang membuat kita kaget apa? Latvia yang main di Indonesia kemarin World Cup, ikut liganya dia. Liganya ikut di Lituania. Jadi menurut aku cukup oke lah negara ini. Gitu Bapak Ibu ya. Anak Bapak Ibu hari ini ikut latihan main, ikut apapun dilakukan oleh Bang Rifki, tidak ada yang dipilih. Sorry, jangan dia ada yang dipilih nggak? Karena ini masih ada 12 kota yang harus kita lalui. Dan nanti seluruh Indonesia masih akan kumpul lagi di Surabaya tanggal 2. Dari semua Indonesia itu akan dikumpulkan 100 orang, akan dikumpulkan 100 orang yang akan diseleksi pada tanggal 3 datang ke Surabaya, 4, 5, 6 yang menyeleksi adalah orang Lituania sendiri. Mereka datang 8 orang. Karena Lituania bilang, saya nggak mau yang milih kamu. Saya milih. Kalau sampai gagal, berarti orang Lituania yang salah. Indonesia jadi salah saya yang buat nggak mau. Lu pilih aja. Pilih aja. Jadi nanti waktu di Surabaya, selama 3 hari, tanggal 4, 5, 6, itu yang akan milih adalah Lituania. Ada yang bertanya, kalau sudah kepilih nggak mau berangkat, gimana? Ya lebih baik jangan ikut, gitu loh. Dan bilang ributi saya bingung terus namanya kebanyakan habis pen lagi nggak jadi berangkat. Gitu Pak ya, jadi sorry, ini harus saya sampaikan. Kalau nanti mau berangkat saya jangan minta orang tua harus ikut saya. Jangan nanti sudah berangkat, waduh orang tua nggak tahu. Baru 2 hari minta pulang nangis, waduh. Gua nggak bisa gitu, sorry ya. Soalnya gua udah denger ada orang Papua satu dikirim sana sepak bola, sebulan nggak pulang. Sebulan minta pulang. Kalau kamu dikirim 2 hari minta pulang, mati kita nih. Jauh loh ya. Perjalanan ke sana berapa jam juga? 16 jam perjalanan. Naik pesawat itu 16 jam, lumayan ya. Di Turki 13 jam, sambung lagi masih 3 jam lagi. Jadi nanti kalian mesti undi orang tua. Syukur-syukur kalau dipilih orang tua yang dukung, terima kasih. Tidak dukung ngomong anakku suruh pilih lebih baik, udah ada apa-apa. Supaya saya tidak tekan jalan yang susah. Ya, dan sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih ya. Udah nganter anak-anak datang ke tempat ini. Saya percaya kalau Bapak Ibunya dukung, minimal anak-anak ini bisa punya masa depan yang baik. Gitu. Siapa yang papi maminya datang hari ini? Ada yang orang tua datang nggak? Coba aku mau lihat tangan-tangan tinggi, malu semua. Tinggi semua, ada semua. Nah, kamu naik atas di peluk aku baik-baik. Di peluk aku nanti. Kamu lihat peluk, lu punya orang tua. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo.
Loh, kalau saya gede gini nggak mesra Pak. Dia jadi kita minta duit ya Pak, duit Pak. Pak, kita sama-sama tahu ya, Bapak Ibu sama-sama tahu ya, saya tidak punya harapan mereka jadi pemain basket. Tapi saya berharap yang pertama mereka jadi manusia baik. Yang harus sayang orang tuanya, hidup benar. Saya juga nggak mau dia jadi pemain basket tapi hidupnya nggak benar. Bapak Ibu susah nih. Jadi kita doakan bareng-bareng, support mereka jadi pemain basket, tapi lebih support mereka dalam hidup yang benar. Dengar nak ya? Dengar. Main basket perlu, lebih perlu lagi kalau hidupnya baik. Oke, setelah ini saya mau tutup satu cerita. Ini dengar Bapak Ibu anak ya. Kemarin saya satu terakhir. Ada anak dulu umur 16, tingginya 194, sama sebuah klub IBL di Batu Butang. Tahu anak itu hilang. Saya tahu ketemu di mana nggak? Hilang atau hilang. Gue coba tanya kemana dia? Dengar ya, gue tanya mana dia hilang. Saya baru saja setengah tahun lalu tugas di Sidoarjo di sebuah gereja. Saya lihat pas sana, anak itu nunggu saya. Kok di sini? Iya, kenapa? Dia bilang maaf salah saya. Dia kawin dengan hostess. Karena mengambil. Karena di dunia baik itu sekali kalian salah, dalam hidup kalian, belakangmu gelap semua. Saya kasih tahu, ini cuma orang tuamu. Gua tidak mau lu jadi pemain nasional hidup gak baik. Gua juga gak mau kamu jadi pemain baru top sedikit aja ada anak Pak. Pak beli sepatu ya berapa juta, gak mau. Pak gak beli, gua belum kan gak mau. Sorry Bu, Papa cerita sama saya nangis. Sorry nak, kalau kamu kurang ajar lebih baik sekarang pulang daripada ikutin nasional. Nanti yang susah saya. Ya Pak, maaf, doakan baik-baik mereka supaya hidup demi tempat yang baik. Amin. Kita doakan baik-baik. Gitu ya, kita berikut seleksi. Ini Pak Kantornya mana? Hilang. Ya, jadi saya serahkan dia, biar dia nanti saya lihat Bapak nanti yang dipilih siapa, biar dia kasih kode saya gitu. Terima kasih Pak, Bapak Ibu. Terima kasih.